Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Miftahul Jannah, para orang tua kita, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama dan kita sudah menyelesaikan salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tema 5 rahasia Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Padahal banyak rahasia-rahasia Allah yang tidak diketahui oleh manusia banyak. Tapi saya ambil 5 sesuai dengan ayat Al-Quran surah Luqman ayat yang terakhir, ayat 34. Ya, Allah berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir." Shadaqallahul azim. Surah Luqman ayat 34 atau di akhir surah Luqman ini menceritakan tentang rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang kita manusia tidak pernah tahu. Saya awali bercerita tentang surah ini dari cerita yang saya kutip dalam satu kitab, di mana Imam Malik kita kenal di antara 4 mazhab yang masyhur, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Nah, ini Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Ya, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Guru sama murid walaupun berbeda, ya artinya paham, ya sedikit-sedikit berbeda paham, nggak pernah berantem. Nggak kayak kita. Ya, kita ini kadang-kadang beda tipis saja juga jadi ribut. Nah, sementara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, guru dan murid, itu nggak pernah ribut. Kalau Imam Syafi'i salat subuhnya pakai kunut, Imam Malik enggak. Ya, Imam Syafi'i bersentuhan kulit laki perempuan yang bukan mahramnya batal, Imam Malik enggak. Imam Syafi'i baca Fatihah, membaca Bismillahirrahmanirrahim, jahar, keras, karena bismillah termasuk salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Tapi Imam Malik enggak berantem. Kenapa? Karena mereka masing-masing orang alim, orang mengerti. Nah, justru kita yang kadang-kadang suka meributkan masalah-masalah seperti itu. Nah, Imam Malik ini pernah mimpi bertemu dengan malaikat Israel. Nggak tanggung-tanggung mimpinya ketemu malaikat Israel. Ya, kalau kita kan mimpinya yang biasa-biasa aja. Ini Imam Malik mimpi ketemu malaikat Israel. Ya. Nah, karena mumpung bertemu dengan malaikat Israel kan pencabut nyawa.
Mumpung dia ketemu, dia tanya, wahai Israel, kira-kira kapan engkau akan mencabut nyawaku? Malaikat Israel nggak ngejawab, hanya memberi isyarat 5 saja. Hanya memberi isyarat 5. Ditanya lagi, hai Israel, kapan kau akan cabut nyawaku agar aku bisa mempersiapkan diriku? Israel tetap nggak menjawab, hanya memberi isyarat 5 saja. Sampai 3 kali ditanya, lalu malaikat Israel pun menghilang dari pandangan Imam Malik. Terbangunlah Imam Malik dari tidurnya. Di pagi hari dia datangin gurunya. Imam Malik punya guru namanya Ibnu Sirin. Ya, Ibnu Sirin gurunya dia datengin. Ya, dia tanya, "Tuan guru, saya semalam mimpi ketemu malaikat Israel. Lalu ketika saya tanya, kapan engkau ingin mencabut nyawaku agar aku bisa bersiap-siap?" Tapi dia nggak jawab, dia hanya memberi isyarat 5. Yang saya mau tanyakan, isyarat 5 ini apa Tuan Guru? Lalu Ibnu Sirin gurunya bertanya dulu, menurut engkau kira-kira isyarat 5 yang disampaikan oleh malaikat Israel itu apa? Ya, Imam Malik bilang, mungkin aku akan mati 5 tahun lagi, bisa juga 5 bulan lagi, bisa juga 5 minggu lagi, bisa juga 5 hari lagi, atau bisa juga 5 jam lagi. Ya, itu mungkin. Nah, Imam Ibnu Sirin tersenyum. Ya, nah, lalu Ibnu Sirin berkata, ketahuilah bahwa di dalam Al-Quran itu ada 5 rahasia yang tidak bisa diketahui oleh Allah, oleh manusia biasa seperti kita. Kita nggak tahu. Nah, ini yang disampaikan oleh malaikat Israel. 5 rahasia itu adanya dalam surah Luqman ayat yang terakhir. Nanti Bapak Ibu bisa buka tuh, ya, bisa pelajari lagi, ya. Apa bunyinya? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah, hanya Allah lah yang mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah yang tahu. Kita manusia biasa nggak tahu, walaupun ya Nabi SAW sudah memberikan tanda-tanda akan datangnya kiamat, tapi tetap aja kita nggak tahu. Ya, kiamat itu terbagi 2, ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat sughra macamnya banyak. Ya, kebanjiran itu kiamat sughra. Ya, kemalingan, motor, mobil kita hilang, itu termasuk kiamat sughra karena bikin puyeng kita juga. Ya, motor satu-satunya hilang. Ya, sepeda satu-satunya buat olahraga hilang. Kan kiamat buat kita. Ya, kalau kita banyak duit sih nggak masalah. Ya, kita bisa beli lagi. Nah, cuma satu-satunya. Ya, kemudian kebakaran, kiamat. Termasuk kematian pun itu adalah kiamat. Nabi SAW bersabda, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati, hakikatnya dia juga sedang mendapatkan kiamat, tapi kiamat yang kecil. Nah, kiamat kematian aja kita nggak tahu. Kita nggak tahu kapan kematian itu akan datang menjemput kita. Kita nggak tahu. Maut adalah musuh kita yang paling pandai menyembunyikan diri. Dia datang sonder permisi. Dia datang nggak bilang-bilang lagi dengan kita. Yang tua mati. Yang muda juga mati. Bahkan kadang-kadang yang tua lebih dulu. Yang muda belakangan. Yang sakit mati. Yang sehat juga mati. Kadang-kadang yang sehat lebih dulu dibanding yang sakit. Ya, yang sehat pagi kita habis ngobrol. Siang, sore. Ya, tiba-tiba dengar pengumuman meninggal. Lah, tadi pagi subuh masih bareng-bareng sama kita. Oh, kenapa? Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang sakitnya sudah lama, ya, nggak mati-mati. Makanya dalam satu syair dikatakan kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha minad dahr. Berapa banyak orang yang sehat mati mendadak dan berapa banyak orang yang sakitnya sudah cukup lama tapi belum juga mati. Sampai anaknya bosen ngurusin, ya, sampai anaknya bosen ngurusin tuh, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada teman saya Ustadz, ya, 15 tahun stroke, Pak. Stroke. Anaknya ngomong sama saya, Ustadz, saya sama Bapak udah capek banget. Nggak boleh begitu. Itu baru stroke, belum 2 truk. Baru stroke, ente udah begitu, apalagi 2 truk, apalagi 3 truk, oh parah. Ya, nggak boleh begitu. Tetap itu orang tua. Ya, tapi capek banget, aneh mau ke masjid juga kayaknya gimana, aneh tinggalin. Kasihan orang tua. Nah, itulah.
karomah orang tua nanti akan nitis kepada engkau. Ya akhirnya mati juga situ bapak ya. Itu ustadz mati juga, emang udah takdirnya namanya. Ya, kenapa? Yang sakit mati, yang muda mati, yang sehat mati, semuanya mati. Yang merokok mati, yang nggak ngerokok juga mati juga. Mendingan mana? Yang ngerokok mati, nggak ngerokok mati, mendingan mana? Mendingan nggak mati. Yuk masuk mendingan nggak mati. Mendingan ngerokok, ya terserah dah. Buat yang ngerokok, mendingan ngerokok. Ya, kalau buat yang nggak ngerokok ya mendingan nggak ngerokok. Karena saya nggak ngerokok, mendingan nggak ngerokok gitu. Lebih baik. Tapi yang merokok silakan. Saya nggak berani bilang haram, enggak. Ya, karena ulama kita aja khilafiyah. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Ya, macam-macam silahkan aja. Ya, yang penting punya duit gitu aja. Cuman kalau orang ngerokok rata-rata berani-berani Pak. Jujur Pak, orang ngerokok berani-berani. Berani minta. Iya nggak punya rokok, bagi gua dong rokok dong. Berani ngutang juga. Ya berani ngutang tuh Pak. Iya, dia orang ngerokok begitu. Ya, nah, jadi semuanya pasti akan mati. Nah, manusia ketika dihadapkan kepada kematian, jawabannya ada dua. Ya, ada orang yang takut mati. Yang kedua, ada orang yang berani mati. Tuh, kalau kita ditanya tentang kematian, pasti jawabannya dua. Ada orang yang takut mati, ada orang yang berani mati. Nah, orang yang takut mati siapa? Dua jawabannya. Yang pertama, orang yang belum siap. Ya, kayak saya ditanya, Ustaz mau mati nggak? Nggak dulu, gue belum siap. Namanya saya masih takut. Saya masih takut mati. Ya, ada yang udah berani. Saya masih takut, jangan saya. Yang tua-tua juga yang udah banyak persiapannya juga masih ditanya, entar dulu gue masih takut. Ya, masih takut. Tuh. Yang kedua siapa? Orang yang takut mati. Orang yang terlalu cintanya berlebihan terhadap dunia. Pasti dia takut mati. Dia kerja dari pagi sampai sore, ya, setahun, 2 tahun, dia ngumpulin duit buat ini. Kalau dia mati, dia nggak bisa nikmatin. Makanya dia, saking cintanya kepada harta, kalau ditanya mau mati nggak? Belum mau mati dia. Itu orang yang takut akan kematian. Tapi ada juga orang yang berani dengan kematian. Siapa? Jawabannya dua juga. Yang pertama orang nekat. Orang nekat berani kan? Berani dia. Ya, wah, gua udah percuma dah gua hidup dah, dicari baygon. Atau dia benturkan dirinya dari gedung. Sama di Ambasador tuh pernah tuh. Belum lama, ada kira-kira setengah tahun yang lalu ya, di Ambasador. Saya disuruh baca doa. Pas banget ada orang yang menjatuhkan udah putus badannya segini. Sebelah, ya. Nah, jadi itu ternyata orang apa? Orang nekat. Yang dia ya mungkin dibilang berani mati karena nekat, ya, karena nekat dia banyak banyak utangnya sana sini dicari orang begini. Akhirnya dia nekat bunuh diri. Ya, itu ya penyesalan sebenarnya buat dia. Ya. Nah, kan kita yakin bahwa setelah kehidupan dunia ini pasti akan ada kehidupan lain. Ya, kehidupan lain itu apa? Sebagai pembalasan akibat dari perbuatan kita. Makanya kalau ada orang bilang, "Alah, udahlah hidup di dunia, puas-puasin aja, nggak ada lagi kehidupan setelah dunia." Ya, nggak ada kehidupan dunia. Nggak ada, adanya di kehidupan akhirat nanti. Alangkah zalimnya Allah jika setelah kehidupan dunia ini nggak ada lagi kehidupan di akhirat. Alangkah zalim. Kenapa? Karena tingkah laku manusia, amal perbuatan manusia kan ada yang baik, ada yang jahat. Semua itu kan pasti akan ada balasannya. Nah, balasannya kapan? Di dunia dia belum dibalas, di akhirat nanti dibalas. Makanya ada kebaikannya. Ya, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan manusianya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika perbuatannya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Jika perbuatannya jahat, maka dia juga akan mendapatkan kejahatan. Tuh yang kemarin babak belur siapa tuh? Coba. Yang kemarin babak belur. Itu kan akibat dari perbuatannya dia menghina umat Islam, menghina ulama dari tahun 2017. Bayangin coba. Babak belur kan? Itu baru balasan dunia tuh. Belum balasan nanti di akhirat. Belum yang lain, baru satu yang kena. Iya, tunggu aja. Semua kehendak Allah Subhanahu pasti terbukti. Ya, pasti akan terbukti. Nah, siapa lagi orang yang berani mati? Satu orang yang nekat, yang kedua orang yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang ingin bertemu dengan Allah, pengen buru-buru ketemu Allah, pasti dia pengen mati.
Ya, tapi syaratnya apa? Orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa orang yang berharap ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia kalau dihadapkan kepada kematian ya begitu. Makanya ya ketika ditanya, kapan kau akan mencabut nyawaku? Ya, malaikat Israel nggak jawab, hanya memberi isyarat 5. Kenapa? Karena yang pertama, innallaha indahu ilmu sa'ah. Hari kiamat itu yang tahu cuma Allah. Nabi Muhammad aja ketika ditanya, ya Muhammad, ditanya tentang Islam, Nabi jawab. Ditanya tentang iman, Nabi jawab. Ditanya tentang ihsan, Nabi jawab semua dengan sempurna. Tapi ketika ditanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat datang? Jawab Nabi apa? As-sa'il a'lamu minal mas'ul. Yang bertanya lebih tahu daripada aku yang ditanya. Tuh, Nabi aja nggak tahu. Paling Nabi cuma jelasin tanda-tandanya begini, itu doang. Ya, hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, katanya sih hari Jumat. Ya, makanya tiap hari Kamis siap-siap dah tuh ya. Katanya hari Jumat. Tapi kan kita nggak tahu Jumat kapan. Bisa jadi kiamat belum datang kita udah mati. Ya, mendingan mati duluan sih daripada kiamat. Karena kiamat serem, Pak. Kalau kita ngebayangin tuh kiamat, Masya Allah. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ya, dan keluar dari bumi, ya, semua benda-benda yang ada dalamnya itu wa akhrajatil ardu athqalaha, beban-beban berat yang ada di dalam bumi semuanya keluar. Idza samaun syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit terbelah menjadi 2, berhamburan yang ada di atas, yang dari bumi keluar muncrat ke atas. Apa kita nggak takut tuh? Kita ada lini, ada gempa sedikit aja kita udah goyang, bingung kita, ya. Apalagi itu hari kiamat. Makanya jangan ngarep nunggu hari kiamat. Ya, matinya kapan aja udah terserah. Yang penting matinya husnul khotimah. Kita nggak tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya. Jadi tentang hari kiamat, itu rahasia Allah. Yang kedua, wa yunazzilul ghaits. Hanya Allah yang menurunkan hujan. Kita manusia nggak bisa nurunin hujan. Ya, paling kita cuma minta doa doang. Kalau memang terjadi musim kemarau panjang, ya, kemudian banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang kering, binatang-binatang yang kurus akhirnya mati semua, kita pun kehabisan air dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan? Salat istisqa, minta turun hujan. Ya, macam-macam tuh syarat dari salat istisqa. Nah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa nurunin hujan dan juga hanya Allah yang bisa menghalangi hujan. Hanya Allah. Nggak perlu panggil Mbak Rara, nggak perlu. Ya, bawa kentongan ke sana kemari. Hujan kalah takut sama kentongan, muter-muter gitu. Akhirnya jadi bahan apa ya? Jadi bahan ejekan tuh, Masya Allah. Di medsos itu jadi bahan ejekan. Ya, berdoa aja. Dulu orang tua kita gampang. Kalau mau ngawinin, biar jangan hujan apa? Celana perawan lemparin ditaruh. Tapi nggak hujan nih. Tuh, saya pikir lagi, kok air hujan takut sama celana perawan ya? Aneh. Ada juga yang pakai apa tuh? Pakai cabai, bawang. Orang tua kita model begitu. Ya, tapi Nabi udah ngajarin. Apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Itu doa dari Nabi. Kalau yakin juga nggak bakal hujan. Ya, insya Allah nggak bakal hujan. Allahumma hawalaina wala alaina. Tuh, ya Allah, ya, turunkanlah hujan, tapi jangan di sekitar kami. Tuh, ketika kita punya urusan, kita mau ngawinin, kita mau ya ada acara, biar jangan hujan, minta sama Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Biar dipindahin dulu ke tempat lain. Ntar udah selesai baru turunin deh. Nah, maksudnya begitu. Jadi nggak pakai dihalang-halangin. Kalau dihalang-halangin, ketok-ketok sana, ketok-ketok sini. Ya, akhirnya begitu turun, waduh, deres banget. Dijagain tuh. Nah, hanya Allah yang bisa nurunin hujan dan juga hanya Allah yang bisa memberhentikan hujan. Kalau emang kita udah baca doa Allah mau turun hujan, ya nggak apa-apa, hujan rahmat dari Allah. Ya, hujan kan rahmat. Tapi juga ada hujan yang bukan menjadi rahmat tapi menjadi bencana buat kita.
Tuh, ya kalau udah hujan menjadi bencana buat kita, nah harusnya kita introspeksi deh. Kenapa ini bisa menjadi bencana buat kita? Mungkin karena banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tuh, kan ada kata Ibn ada apa? Mungkin Tuhan mulai bosan. Oh, mungkin Tuhan udah bosan lihat tingkah laku kita yang begini. Akhirnya Allah kasih musibah. Baru banjir aja kita udah kebingungan. Ya, wa yunazzilul ghais. Yang kedua. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu dalam perut seorang wanita, rahim seorang ibu yang sedang mengandung, hamil, ma fil arham, apa yang ada? Hanya Allah yang tahu. Laki atau perempuan. Laki dua-duanya, kembar atau perempuan dua-duanya. Itu Allah yang tahu. Kita nggak tahu. Ya, dokter pun cuman berdasarkan hasil USG, scanning. Wah, selamat Pak, anak Bapak laki-laki. Yang benar dok. Benar tuh, udah kelihatan Pak. Zakarnya, kemaluannya. Tuh. Begitu lahir perempuan. Coba, kesel dia, orang di rumah udah siapin tuh. Kamarnya khusus, warna biru semua kalau laki-laki. Begitu lahir perempuan, kesel. Datang sama dokter. Dokter, katanya anak saya laki-laki, ini tahu perempuan. Gimana dok? Katanya udah kelihatan. Apa? Kemarin jempolnya ternyata yang kelihatan. Salah lihat tuh dokter. Kan dokter cuma prediksi, walaupun kelihatan di scanningnya, kan bisa aja Allah puterin, Allah balikin. Makanya jangan sombong. Manusia kan sombong. Kalau iblis sombong pernah ngerasain sorga. Ya, kita belum ngerasain sorga udah sombong. Ya, bener nggak? Ya, iblis dikeluarkan oleh Allah karena sombong dari sorga dikeluarin. Kita masuk sorga aja belum. Udah pada belagu, udah pada sombong. Wah, begini. Wah, ya itulah manusia. Ya, manusia begitu. Manusia punya watak hasud. Dalam diri manusia itu setiap kita punya watak hasud. Ya, watak kepengen. Ya, watak kepengen. Walaupun di dalam hadis Nabi bersabda, la tatahasadu. La tahasadu, janganlah kalian saling hasud. Yang tidak boleh ini, hasudnya itu adalah ya, menginginkan hilangnya nikmat seseorang dan nikmat itu pindah pada dirinya dengan cara yang dia akan lakukan, dengan cara yang jahat, difitnah dan lain sebagainya biar pindah kepada dirinya. Itu hasud yang nggak boleh. Kalau kepengen kita pengen kayak dia, rajin ibadahnya, boleh. Itu namanya hasud juga. Cuman kalau dalam bahasa agama ya namanya udah beda. Ghibtoh. Ada ghibtoh. Tapi Nabi nggak bilang ghibtoh. Nabi bilang apa? La hasada illa fisnain. Tidak ada hasud kecuali dalam dua hal. Pertama, orang yang diberikan ilmu dia amalin. Kita ngiri. Ya Allah, tuh orang pinter banget ya. Ya, baca Qur'annya enak. Gue pengen banget kayak dia. Nah, ngiri. Ya Allah. Yang kedua, ya Allah tuh orang kaya, udah kaya, dermawan lagi. Gue pengen kayak dia tuh biar saya jadi orang kaya. Nanti saya dermawan kayak dia. Tuh. Ya, itu yang seperti itu juga termasuk hasud, tapi dalam istilah agama namanya ghibtah. Cuma Nabi nggak bilang ghibtah, Nabi bilangnya tetap hasud dalam hadis la hasada. Gitu ya. Nah, jadi yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang mengetahui apa yang ada dalam kandungan seorang wanita. Makanya saya kalau ditanya, Ustadz, ya doain dong biar istri saya lahir anaknya laki-laki. Saya pengen punya anak laki-laki. Ya, saya bilang, insya Allah yakin. Kalau lihat bapaknya pasti laki-laki. Ya lihat bapaknya, kalau lihat bapaknya laki-laki. Kalau lihat ibunya perempuan. Bener lahir laki-laki. Saya dibilang orang pinter. Padahal dianya aja yang bego, kata mikir. Gitu kan kadang-kadang suka salah pikir kita ya. Wa yunazzilul ghais. Yang ketiga ya, yang keempat ya. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Ya, ghada besok dia nggak tahu. Ya, jangankan yang besok, yang hari ini kita akan laksanakan tar jam 7 pulang dari Masjid Miftahul Jannah, kita udah punya rencana, belum tentu bisa kita laksanakan. Kenapa? Karena semuanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan pikirannya, dengan rencananya, tapi Allah dengan ketentuannya. Al-insanu bit-tafkir wallahu bit-tadbir. Manusia punya rencana, tapi ketentuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketentuan kita boleh berencana. Pokoknya ntar malam nih, ya, ntar buka puasa gue pengen makan ini. Enggak taunya penyakitnya kumat. Penyakitnya kumat kagak jadi. Ya, ntar siang saya pengen kesini. Jadi enggak taunya ada tamu di rumah. Enggak jadi kemana-mana. Ya, manusia boleh punya rencana. Ya, tapi
yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ada satu undangan atau ada satu keperluan, jangan pernah kita katakan pasti saya datang. Tuh, kan dikatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi apa? La taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Ya, jangan kalian sekali-kali berkata, besok akan saya kerjakan, pasti, besok pasti, jangan. Tapi ucapkan illa ayyasha Allah, insya Allah gitu ya. Kalau kita punya rencana atau kita punya janji sama orang, jangan kita pastiin besok pasti gue datang. Nggak boleh tuh ya. Artinya kita mendahului Allah. Kita nggak tahu takdir kita selanjutnya ya. Nah, kemudian yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana kita akan dimatikan. Kita nggak tahu. Kita punya rencana pergi haji biar matinya di Mekah, biar matinya di Madinah. Nggak tahunya kagak mati-mati, cuman sakit nyusahin orang di sana. Ya, begitu pulang baru mati. Ada orang yang pergi haji didoain biar selamat pergi dan pulangnya sehat walafiat. Di sana meninggal. Ya, saya punya orang tua meninggalnya di Madinah. Meninggalnya di Madinah saat melaksanakan ibadah haji. Padahal hari Sabtu telepon, ya, Senin babak pulang. Ya, siap-siap keluarga. Senin ditelepon dari sana sakit, padahal udah meninggal. Ngomongnya pelan-pelan biar kita keluarga nggak kaget. Padahal kita tiap hari doain dan dia juga nggak kepengen mati di sana, pengen di rumah. Tapi Allah berkehendak lain. Tuh ya, ada orang yang dari kampung datang ke Jakarta, ya, ngadu nasib bekerja. Pengen nanti kalau dia udah kerja dia kumpulin duit, ya, biar banyak dia bisa pulang kampung bawa duit banyak. Nggak taunya di tengah perjalanan saat menuju Jakarta mati. Nah, artinya apa? Bahwa kita nggak tahu kita akan mati di mana. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang penting kita pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita mati, ya, memang udah takdirnya, yang penting matinya husnul khotimah. Nah, 5 inilah yang kata Ibnu Sirin itu nggak bisa diketahui oleh orang. Termasuk pertanyaan Imam Malik ketika dia bertanya, kapan engkau akan mencabut nyawaku? Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada juga ulama-ulama kita yang tahu besok dia mau meninggal, dia udah siap-siap, ada. Itu dengan firasyat. Sebab dalam satu hadis Nabi bersabda, ittaqu firasyatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah engkau dengan firasyat orang yang beriman, yang ahli ibadah, karena dia melihat dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah diceritain sama guru saya. Gurunya lagi sebelum meninggal, ya, dia udah punya firasyat. Dalam kondisi dia nggak ada rasa sakit apa-apa, dia kumpulin anak-anaknya. Ya, nah, dikumpulin, kemudian udah selesai dikumpulin, nah, dia masuk ke dalam kamar, meninggal. Ya, firasyatnya tajam. Ya, nah, firasyat tajam. Nah, itu firasyat orang yang beriman. Mungkin kita belum sampai ke situ, ya. Tapi ya Allah udah kasih tanda-tandanya deh buat kita, tanda-tanda bahwa ya hidup kita ini nggak bakal lama. Apa tandanya? Ya, nah, tandanya pertama kata Nabi dalam kitab tuh, asyaib, tumbuhnya uban di kepala. Ya, tumbuhnya uban di kepala itu merupakan tanda kita nggak lama. Tuh, saya juga udah banyak uban saya, Pak, uban genit. Ya, uban, ya wajar lah, kita namanya bertambah umur kan emang begitu. Ya, dari kita dijadikan Allah lemah, ya, kemudian Allah jadikan kita kuat, Allah jadikan kita lemah lagi. Terakhir apa? Syaibah, Allah tumbuhkan uban di kepala kita sampai pada akhirnya pandangan mata kita juga berkurang. Ya, yang tadinya tajam jauh, melihat jauh kelihatan, lo gua udah tahu dari jauh juga udah lihat. Begitu udah tua ngelihatnya siapa? Lu siapa sih? Di depan mukanya dia kagak kenalin. Ya, kemudian pendengarannya juga berkurang. Ya, pendengaran tajam dulu masih muda mah. Jangan kata orang pakai speaker, orang bisik-bisik aja dia denger. Sekarang jangan kata orang bisik, orang pakai speaker deh ngomong apaan sih tuh, saking budeknya. Tuh. Ya, kenapa pendengarannya? Ditambah lagi dengan fisik. Fisik yang tadinya kuat, ya, berkurang kekuatannya. Nah, ya, jauh-jauh naik motor ke masjid, dekat aja pakai ojek. Kan ada yang gitu. Dekat aja pakai ojek kan. Ya, tapi masih bagus, masih mau ke masjid. Ya, yang sehat kagak mau ke masjid. Nah, ini artinya rahasia yang Allah Subhanahu wa taala, ya, manusia tidak ketahui, tapi sekarang kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kematian itu adalah
hanya Allah yang menentukan. Kita nggak tahu. Kita hanya tinggal mempersiapkan diri. Kapan Allah panggil kita, nah, kita pasrah. Yang penting kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita, keluarga kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihin niyah, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma fariqal furqan munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina. Wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana. Wa kun lana sahiban fi safarina wa hadarina wa khalifatan fi ahlina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.